Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alis Siti Fatunah dengan NIM 12042000021 dari kelas KPI 5A. Di sini aku ingin membuat video mengenai peranan administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah administrasi dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan juga Bapak Galih Abdi Nugraha SPDI MPD. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah sistem kehidupan yang aplikatif yang mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, dan kedua hal ini saling berkaitan erat dan tidak pernah terpisahkan. Hendy Haryadi menyebutkan bahwa administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapatkan informasi itu kembali. Administrasi dalam artian sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha. Sedangkan dalam pengertian luas, administrasi memiliki sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas, terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan berbagai sumber. Menurut Asmuni Syukur bahwa istilah dakwah dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni istilah dakwah yang bersifat pembinaan dan istilah dakwah yang bersifat pembangunan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti suatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan sesuatu hal yang belum ada. Maka dapat ditarik kesimpulan, administrasi dakwah merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan guna membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dakwah yang di dalamnya terdapat usaha untuk menyeru kepada orang lain guna memeluk agama Islam. Abdul Qadir Munsyi memberikan 3 pokok urgensi tujuan dakwah, yakni yang pertama, mengajak manusia seluruhnya agar menyembah Allah Ta'ala tanpa mempersekutukannya selain dengan sesuatu dan tidak pula bertuhan kepada selain Allah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Lalu yang kedua adalah mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah, menjaga amal perbuatannya, jangan bertentangan dengan iman. Terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mengajak untuk mengimplementasikan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya. Ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Penerapan fungsi administrasi dakwah ada 4. Yang A adalah fungsi planning atau perencanaan. Rosyad Saleh lebih rinci menyatakan bahwa perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan atau penyelenggaraan dakwah. Lalu yang B adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Adapun langkah-langkah pengorganisasian dakwah menurut Rosyad Saleh meliputi beberapa hal berikut. 1. Membagi dan menggolongkan tindakan-tindakan dakwah dalam kesatuan tertentu. 2. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksana dakwah atau dai untuk melakukan tugas tersebut. Lalu yang ketiga adalah memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana. Yang keempat adalah menetapkan jalinan hubungan. Lalu fungsi yang C adalah fungsi actuating atau penggerakan. Hal ini harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi 1. Memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. 2. Mengusahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima dengan baik tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Lalu yang keempat adalah memperlakukan secara baik
bawahan, dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggota. Lalu yang terakhir adalah D, fungsi controlling atau pengawasan. Adapun program untuk pengendalian dan peningkatan mutu dakwah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, menentukan operasi program pengendalian dan perbaikan aktivitas dakwah. Kedua, menjelaskan mengapa operasi program itu dipilih. Lalu yang ketiga, mengkaji situasi pemantauan yang kondusif. Lalu yang keempat, melaksanakan agregasi data. Yang kelima, menentukan rencana perbaikan. Yang keenam, melakukan program perbaikan. Yang ketujuh, mengevaluasi program perbaikan tersebut. Lalu yang terakhir adalah melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan atas standar yang ada. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi-fungsi kegiatan yang berangkai, bertahap, berkelanjutan, dan juga saling mendukung antar satu sama lain. Jika dikaitkan dengan aktivitas dakwah, maka organisasi atau lembaga dakwah yang menggunakan prinsip-prinsip administrasi manajemen tersebut tentu akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Karena secara elementer perorganisasian itu tidak bekerja atau digerakkan sendiri, tetapi ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dengan demikian, sebuah organisasi atau lembaga dakwah membutuhkan administrasi manajemen untuk mengatur dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.